Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa pecinta podcast Obrolan Rakyat Maluku. Hari ini saya Fitri Lalifa. Senang sekali bisa menyapa Anda dan juga keluarga dalam bulan suci Ramadan untuk hari ini di masjid yang indah dan juga menjadi tempat banyak masyarakat Kota Ambon untuk mendatangi seraya menimba ilmu maupun juga melaksanakan ibadah suci Ramadan seperti tarawih maupun juga sholat fardu seperti biasanya. Namun dalam suasana Ramadan kali ini kayaknya tidak lengkap kalau kita tidak menggali ilmu dari memang orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Dan hari ini saya bersama dengan Ustadz Hatta. Alhamdulillah sudah berkesempatan untuk hadir menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan karena udah di masjid dari bulan Ramadan juga, tentunya pembahasan kita tuh nggak bakal jauh-jauh dari Undang-Undang Cipta Karya lah. Enggak deh, enggak bercanda. Dan pertanyaan ini pasti seputar Ramadan yang mungkin beberapa tuh diambil dari keresahan-keresahan masyarakat maupun juga anak muda selama ini Ustadz. Nah, selama Ramadan ini kan kita tahu kalau ada satu tradisi ya yang kerap kali terjadi di masyarakat kita, yakni membangunkan untuk sahur, gitu Ustadz. Namun ada satu postingan yang menarik di aplikasi Twitter kemarin nih Ustadz. Dia tuh sempat ngeluh, dia tuh muslim juga, tapi dia tuh ngeluh karena anak-anak komplek nih di tempat sekitar dia tinggal tuh membangunkan sahur dengan cara-cara yang tidak biasa. Memang agak-agak mind blowing ya, maksudnya agak-agak mainstream juga nih cara untuk membangunkannya. Tapi yang dinotis di sini adalah lagu-lagu ataupun juga syair-syair yang mereka gunakan tuh terkesan kurang pantas. Jadi dia juga merasa agak terganggu. Dan bagaimana juga nih kalau misalnya kita tinggal di kawasan yang bercampur ataupun juga hetero gitu Ustadz. Dan saya ingin meminta pendapatnya Ustadz bagaimana sih dalam pandangan Islam soal membangunkan sahur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi di antara hal-hal yang disunahkan buat kita dalam berpuasa itu adalah sahur. Ya, Rasulullah SAW mengatakan tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Bersahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Nah, bahkan nanti Rasulullah SAW minta untuk diakhirkan. Cuma dengan fenomena yang sebenarnya bukan netizen saja yang merasakan, hampir seluruh kita termasuk saya lah. Dan hampir di kawasan-kawasan muslim itu pasti adalah itu pada waktu-waktu di mana sahur itu adalah orang-orang atau anak-anak, anak muda, rata-rata sih anak muda. Dan tidak ada orang tua-tua, ya anak muda yang berinisiatif untuk membangunkan orang sahur ini. Jadi dari sisi pandangan Islam, membangunkan orang untuk sahur itu, yaitu tidak ada hukumnya, baik wajib, tidak ada. Karena sahur itu hukum aslinya adalah sunnah dan ini diserahkan ke masing-masing orang. Kalaupun ada yang membangunkan, mungkin itu dia bagian dari cara saling membantu dalam kebaikan saja, mengingatkan. Mungkin ada yang karena tidurnya mungkin kebablasan dan sebagainya, maka dibantu. Nah, dahulu sebenarnya ada juga yang membangunkan orang untuk sahur. Tapi cara bangun mereka itu beda. Misal kalau di beberapa kampung biasanya mereka satu orang saja yang jalan, lalu misalnya mereka teriak sahur, dia sendiri saja. Dan ada di beberapa tempat misalnya dengan pakai kentungan sahur. Di negeri Arab, Mesir misalnya, itu ada satu orang yang jalan dengan membawa tipa, memukul dan menjelaskan ini waktunya adalah waktu sahur. Jadi apa yang dilakukan oleh beberapa oknum lah, tidak semua ya. Baik dengan cara memainkan musik yang kadang-kadang musiknya itu dengan volume yang keras sekali. Ya bisa jadi sebenarnya orang itu mungkin jam 3 dia mungkin sedang lagi sholat tahajud, mulai. Dan lebih parah lagi kalau misalnya itu dia berada pada kawasan heterogen tadi. Ada saudara-saudara kita non muslim, itu bagian dari mengganggu. Itu mengganggu sekali.
Karena tadi kita sebutkan bahwa sahur itu hukum aslinya ya secara mandiri orang ini. Tidak ada hukumnya mesti wajib ada orang yang datang membangunkan, bahkan dengan lagu-lagu yang kadang-kadang itu kalau dilihat dari sisi liriknya jauh sebenarnya dari Islam ya. Kadang-kadang lagu-lagu apa yang kita dengar itu kan lagu-lagu misalnya apa anaknya siapa Pak Kades apa Pak Kadir dan seterusnya. Jadi membangunkan liriknya juga jauh dari Islami. Kemudian di sisi lain adalah mengganggu orang-orang tadi itu yang apa namanya tidur. Ya orang Islam saja terganggu apalagi dengan saudara-saudara kita dan Muslim. Oke. Jadi memang butuh sosialisasi sepertinya ya Bu Ustadz ya untuk anak-anak muda di setiap kompleks supaya kita balik lagi gitu ke esensi untuk membangunkan sahur tadi. Betul. Karena nilainya tuh sunnah ya, bukan memang diwajibkan. Tapi kalau untuk membantu itu nggak apa-apa asalkan masih dalam koridornya aja. Betul. Gitu ya Ustadz. Oke. Dan kalau masih pembahasan soal sahur nih Ustadz, kenapa sampai sahur tuh dan berbuka itu selalu identik dengan peran ibu-ibu dan juga anak perempuan. Iya, Karena kadang-kadang juga di masjid tuh selalu kayak membangunkan sahur, selalu yang bakal di-mention itu kayak ibu-ibu ayo siapkan makanan untuk sahur, anak-anak perempuannya juga. Lantas kan pasti dong ada pikiran bahwa lalu bapak-bapak dan anak laki-lakinya kenapa tidak disertakan gitu. Apakah memang ini persoalan yang cukup krusial ataukah memang karena kita sebagai umat Islam tuh kurang pandai untuk membagi yang namanya peran domestik seluruh anggota keluarga. Gimana Ustadz? Jadi sebenarnya untuk soal berbuka puasa itu tidak ada kewajiban dari syariat dari Islam yang mesti ibu-ibu atau anak-anak perempuan. Justru di antara bentuk kebaikan adalah suami atau anak-anak laki-laki itu turut membantu menyiapkan itu. Betul. Cuma memang karena kita dari dulu ya yang biasa menyiapkan makanan itu ya selalu ibu. Dan sebenarnya di beberapa pengajian juga ibu-ibu juga kadang-kadang curhat. Oh Ustadz kalau waktu puasa kadang-kadang itu tidak mampu, misalnya tidak sempat untuk baca Al-Quran, tidak sempat untuk zikir dan sebagainya karena sibuknya di dapur untuk menyiapkan dan seterusnya. Nah itu tadi yang saya sebutkan. Mungkin karena dari awal kita sudah terbiasa secara kehidupan kita ya biasa yang menyiapkan ibu, tapi sebagai seorang suami atau seorang anak laki-laki yang mengerti ini, mestinya juga kita membantu untuk ada waktu yang kemudian misalnya ibu-ibu atau saudara-saudara perempuan kita, mereka juga punya ada waktu di mana mereka duduk sebentar untuk berzikir. Apalagi di momen saat mau berbuka, momen di mana Rasulullah SAW mengatakan memang momen itu memang momen terbaik untuk orang berdoa. Jadi memang ini harapannya sih bagi ini bapak-bapak istilahnya dan kaum Adam lah. Dimanapun berada. Ya berusaha supaya minimal meringankan pekerjaan istri atau pekerjaan ibu atau pekerjaan saudara-saudara perempuan. Jadi mereka tidak ansih itu fokusnya adalah dengan makanan saja, tapi kita bantu. Saya kira bantu itu juga Rasulullah SAW juga terbiasa dengan membantu istri-istri beliau dan membantu istri apalagi di bulan Ramadan ini untuk menyiapkan sahur, iftar dan seterusnya. Itu bagian dari kebaikan yang mesti kita perhatikan lagi kembali. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh ada lagi anggapan bahwa yang melulu mengurus soal makanan berbuka dan juga sahur itu hanya ibu-ibu dan juga anak-anak perempuan. Dan tentunya Pak Ustadz selama Ramadan ini kan pasti semua orang tuh berasa bahwa spesial dan selalu ingin berlomba-lomba untuk menyajikan yang terbaik lah ketika momentum berbuka puasa. Tapi kenapa sampai ketika momen sahur tuh rasanya kayak memang lebih sakral, tapi sebagian orang juga justru menganggap bahwa biasa aja lah minum air putih juga boleh, cukup niat aja boleh. Gimana pendapatnya Ustaz? Sahur itu tadi yang saya sebutkan dia hukum asalnya sih sunnah. Dan kadang-kadang di beberapa orang tidak mengerti ini, jadi karena tidak makan sahur dianggapnya itu puasa dia itu tidak sah. Tapi ada orang juga yang lebih, sudahlah yang penting air putih sudah cukup. Dua-dua ini ada kesalahan dalam memahami sunnah Rasulullah SAW. Jadi tetap kita diminta untuk bersahur,
tanpa harus berlebihan dan juga tidak sampai berkekurangan. Itu mesti kita pahami itu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan memang di sahur itu, kalau dalam hadisnya kata Rasulullah, itu dia membantu kita untuk menjalani puasa itu. Karena memang puasa memang didesain tidak ansih itu ya seperti kaum berbahan lah. Jadi kalau habis sahur, sholat subuh, tidur sampai bangunnya buka, bangun. Ya waktu buka. Itu artinya dia sedang tidak berpuasa, dia sedang berlatih untuk menjadi orang kaya, jadi mati lah. Oke. Jadi bukan demikian. Nah, Rasulullah menyebutkan sahur itu ada banyak keberkahan. Ada keberkahan, ada kemudian satu lagi kemudian ya tubuh kita ini kan butuh banyak hal, termasuk misalnya air. Dikhawatirkan jangan sampai kita dengan berpuasa itu lalu kemudian ada hal tertentu yang terjadi sama kita, justru yang kita salahkan itu adalah puasanya. Puasanya, betul. Jadi misalnya cukup dengan niat atau cukup dengan air putih, itu bagian dari kesalahan kita. Justru Rasulullah SAW minta kita untuk mengakhirkan sahur itu supaya ada waktu kita untuk bertahan. Kalau kita di Indonesia ini berapa jam? Mungkin sekitar 12 sampai 13 jam. 12 sampai 13 jam. Ya, bayangkan kalau misalnya di tempat yang lain yang bisa sampai bukan hanya 13, lebih banyak lagi 20 jam. Ya tentunya sahur itu sangat membantu. Nanti juga sama kayak di waktu berbuka. Waktu berbuka juga Rasulullah menyebutkan bersegeralah untuk berbuka. Jadi itu bagian dari petunjuk Rasulullah SAW sehingga kita itu tidak mudah menyalahkan puasa atau waliyadzubillah misalnya menyalahkan Rasulullah karena berpuasa ini gitu kurang dehidrasi dan lain sebagainya begitu. Karena memang aturan konsumsi selama bulan Ramadan, entah itu sahur maupun juga berbuka sudah diatur ya dalam Islam gitu. Pas berbuka juga diupayakan minum segelas air dulu dengan beberapa butir kurma. Kalau sahur sih tergantung ya kondisi tubuh masing-masing. Karena kalau misalnya banyak kegiatan siang harinya sih diupayakan ya bekal ketika sahurnya tuh lumayan padat. Entah itu karbohidrat, protein maupun juga air putih yang cukup begitu. Jadi semoga ini bisa jadi bahan perhatian ya untuk kita semua ya supaya jangan terlalu berlebih-lebihan ketika berbuka puasa dan ketika sahur juga jangan cuma air putih aja. Tubuh kita juga punya hak lah. Betul sekali, tubuh kita juga punya hak untuk mendapatkan nutrisi-nutrisi tadi. Dan Pak Ustadz, ketika Ramadan tuh lagi-lagi kita bisa melihat bahwa setiap masjid tuh pasti ramai gitu ya didatangi oleh para jamaah dari berbagai lintas usia Ustadz. Dan saat ini juga memang tidak bisa kita pungkiri campaign dari komunitas anak muda Muslim khususnya tuh lumayan kencang di sosial media untuk menghadirkan kembali hashtag ayo kembali ke masjid gitu. Ayo ke masjid, ayo kembali ke masjid. Dan kalau pandang Ustadz sejauh ini memang apakah anak muda kita tuh sudah sejauh itu jaraknya dengan masjid ataukah gimana? Relevansinya dengan hashtag dan campaign tadi itu apa Ustaz? Saya ini karena sudah sering dari masjid ke masjid, jadi kita bisa tahu sebenarnya kalau suatu sholat fardu, sholat 5 waktu yang ada itu, sebenarnya kita tahu siapa yang selama ini mengisi masjid. Yang mengisi masjid itu rata-rata golongan orang tua semua. Anak muda itu sedikit sekali. Dan sebenarnya di posisi ini juga kita tidak bisa menyalahkan anak muda secara utuh begitu. Oh ini kesalahan anak muda, tidak juga. Karena memang zaman di mana anak muda sekarang berada, itu desain yang dia inginkan itu berbeda. Desain dalam konteks apa nih Ustaz? Desain dari sisi masjidnya. Ada kalau di ini ada banyak lah. Misalnya begini, pengelolaan masjid yang tidak sesuai dengan generasi yang ini, generasi sekarang. Saya bisa bilang bahwa pengelolaan kita rata-rata masjid saat ini tuh dia belum terlalu modern. Belum relevan dengan zaman. Ya. Katakanlah misalnya kalau kita ini kan dengan beberapa masjid yang ada di masjid yang ini misalnya Masjid Jogokaryan. Atau masjid yang paling banyak anak muda itu termasuk Jogokaryan juga, masjid sejuta pemuda. Kemudian ada Masjid Ismuhu Yahya. Ini masjid ini yang sekarang kalau di medsos di Instagram itu kan sering itu kita lihat isinya tuh rata-rata anak muda semua. Karena desain pengelolaan masjid itu mulai dari acaranya, kemudian dengan
tata kelola dan seterusnya, itu memang didesain untuk menarik anak muda ini. Oke. Sedangkan rata-rata masjid kita hari ini ya, mesti kita bilang apa yang biasanya itu kalau ditanya bagaimana pengelolaan masjid bagaimana, ya sudah apa yang ditinggalkan orang tua kita dulu ya kita pakai sekarang ini. Okay. Jadi masjid itu dia tidak memberikan sesuatu yang kemudian generasi sekarang butuhkan. Gitu. Apa sebenarnya mau kita di masjid itu mau apa? Gitu. Jadi karena pengelolaan itu yang kemudian membuat generasi muda itu agak jauh. Nah hashtag-hashtag yang ayo kembali ke masjid itu sebenarnya bagi saya itu juga baik, tetapi mesti diiringi dengan tadi pengelolaan masjid yang baik. Oke. Di beberapa masjid itu sudah ada wifi. Sampai kemudian misalnya di halaman mereka itu ada tempat untuk duduk, di mana anak-anak muda ya kita tidak bisa mungkin anak muda sekarang tuh sukanya nongkrong, duduk, cerita dan seterusnya. Layaknya kira-kira dia ingin bilang gitu. Kita karena tidak mendapatkan situasi itu, jadi banyaknya tuh akan lari ke kafe. Oh iya, gitu. Jadi kalau masjid menyediakan situasi kayak begitu, itu yang kemudian anak muda akan merasa senang. Nah pengelolaan ini mesti kita perhatikan dengan baik. Jadi hashtag anak muda kembali ke masjid itu paling bagus sekali. Cuma tadi kita pengen sekali hashtag itu dia mesti bersinergi dengan pengelolaan masjid. Dan sejauh maaf Ustaz, mungkin juga karena selama ini dari segi pengelolaan untuk masjidnya, misalnya yayasan dan juga pengurus tuh anak muda tuh kurang dilibatkan. Betul. Gitu Ustaz ya. Kalau tadi masjid-masjid tadi yang saya sebutkan itu biasanya itu ketua yayasan saja yang muda, yang tua. Yang lainnya sisa yang itu muda. Semua ini kan kayak anak muda semua. Jadi mulai dari misalnya ustadz-ustadz yang ngisi di situ bagaimana. Masjid tidak bisa menyediakan apa yang dibutuhkan bagi masalah anak muda. Oke. Kayak anak muda misalnya apa? Perpustakaan. Perpustakaan. Atau kajian-kajian mereka misalnya kajian-kajian anak muda misalnya yang berkaitan dengan mental health misalnya. Ini kesehatan mental bagaimana? Dan seterusnya yang mereka inginkan itu situasi-situasi yang kekinian yang mereka rasakan itu mereka tidak dapatkan di masjid. Bawaan mereka bisa begini. Masjid itu bawaannya orang tua bawaannya kalau kita ke situ tuh bawaannya tuh mau mati. Ya ini yang mesti kita perhatikan dengan baik soal itu. Jadi hashtagnya bagus sekali, tapi itu sayangnya itu belum bersinergi dengan pengelolaan masjid tadi. Masjid. Jadi mudah-mudahan ini bisa diperhatikan lagi ya ke depannya sehingga anak muda tuh tidak hanya berada di satu masjid aja gitu ya. Mungkin selama ini patternnya sudah mulai menjangkau ke kalangan anak muda, tapi hampir seluruh masjid loh upayakan kayak gitu ya. Mudah-mudahan lah, insya Allah. Mudah-mudahan di Maluku juga ada insya Allah. Iya, dan gerakan ini juga harus didukung ya hashtag ayo ke masjid. Untuk pemirsa obrolan podcast Rakyat Maluku juga harus ikut serta dalam campaign ini. Terima kasih. Nah, Pak Ustadz kan seperti yang tadi Pak Ustadz bilang bahwa kadang-kadang anak muda tuh malas ke masjid karena selain daripada vibes-nya masjid tuh hanya didominasi oleh orang tua. Kemudian pokok bahasa nih yang seringkali menjadi mungkin saja bahan ceramah ataupun juga khotbah di masjid tuh rata-rata tuh selalu terbatas gitu. Mungkin hanya dari segi kehidupannya aja yang dibahas ataupun juga mungkin dalam hal ini konteks hitam putih yakni surga neraka aja nih yang dibahas. Nah, ini relevan dengan ya sedang ramai diperbincangkan di sosial media bahwa ada satu orang menteri yang mungkin bukan membuli sebenarnya, tapi beliau agak tidak senang ketika ada salah satu public figure yang terkenal di Indonesia yang membahas soal politik di masjid. Menurut Pak Ustadz tuh itu hal yang memang diharuskan ataukah memang masjid itu hanya cukup untuk membicarakan hal-hal terkait keagamaan saja, tapi untuk konteks keberagaman kita sebagai manusia dan juga peran kita dalam hal demokrasi, which is itu politik tuh yang bisa dibahas. Pertama, kita mesti pahami dulu bahwa Islam ini dia bukan agama yang memisahkan, mendikotomi antara kehidupan dunia dan akhirat. Tapi dia menyeluruh seluruhnya. Sering kita mendengar penjelasan para ulama itu Islam itu mengatur dari masuk WC sampai masuk istana. Artinya pada hal yang paling terkecil sampai kemudian hal yang paling penting, paling terpenting kan tentang hajat hidup orang banyak, bernegara, ada prinsip-prinsip yang dijelaskan di dalam situ. Nah, karena itu
apa membicarakan politik yang kemudian dia memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia. Saya sebutkan seluruh manusia supaya kita jangan sampai memikirkan bahwa kemaslahatan hanya pada kelompok tertentu atau pada orang tertentu, tapi kemaslahatannya itu meluas kepada seluruh manusia. Jika itu dibicarakan di masjid, dia bagian dari hal yang baik. Mungkin kita hari ini mungkin belum pernah mendengar kalau misalnya Rasulullah SAW itu misalnya mendesain strategi peperangan itu di masjid. Masjid, oke. Rasulullah mendesain tentang pasar ekonomi, bicara tentang ekonomi itu di masjid. Dan itu di Masjid Nabawi Rasulullah SAW bicarakan itu. Cuma karena seiring dengan waktu yang panjang, kita kadang-kadang melihat membicarakan hal-hal begini ini tidak tepat di masjid. Masjid hanya akan membicarakan tentang Al-Quran dan seterusnya. Dan efeknya, dampaknya pada kehidupan kita itu adalah kadang-kadang kita merasakan kita itu menjadi hamba Allah itu di lingkungan masjid, di pagar di mana kita berada. Adapun nanti kalau kita keluar, nilai-nilai yang kita pelajari di dalam itu tidak lagi mewarnai seluruh aktivitas kita di luar. Entah itu aktivitas misalnya berdagang atau aktivitas ya sampai kayak tadi misalnya aktivitas soal politik dan seterusnya. Mestinya nilai-nilai itu dia mewarnai sampai apa dalam aktivitas tadi seperti politik tadi. Jadi bagi saya, kalau ada orang berbicara tentang politik yang dia ini bicara tentang kemaslahatan orang banyak. Katakanlah misalnya Indonesia secara keseluruhan, apa salahnya? Tidak ada yang salah selama itu bukan dalam rangka misalnya untuk ini kemaslahatan untuk orang tertentu dan seterusnya. Ini untuk kemaslahatan seluruh itu beda konteksnya gitu ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya. Saya kira kalau ada yang tentunya tanpa ada kalimat-kalimat yang misalnya merendahkan orang lain, kalimat-kalimat yang kurang bagus, selama itu tidak ada ya tidak ada masalah. Jadi bebas ya. Masjid itu harus menjadi mimbar pengetahuan sih bagi setiap orang dan juga semua umur gitu. Dan semoga saja di setiap masjid menyediakan mungkin penceramah maupun juga orang-orang yang kompeten di bidangnya. Saya ingin tambah sedikit. Memang yang pembicaraan begini, kalau kita lihat di negara-negara Arab, itu memang kayak begini memang dijaga betul. Karena kadang ya, masjid, kalau di negara-negara Arab, masjid itu menjadi corong pemerintah. Jadi tidak ada yang boleh berbicara tentang hal tertentu kecuali ya hal-hal yang ya begitu-begitu saja. Sehingga umat itu, rakyat itu, mereka terbiasa terlena dengan situasi yang ada. Jadi mereka tidak mengerti, misalnya negara ada sedang bagaimana itu tidak disadari itu. Dan kita berkaca dengan misalnya cerita tentang Firaun, kemudian cerita tentang Haman. Ada salah seorang ulama mengomentari tentang hal itu, kata dia Firaun itu dia tidak semena-mena itu sampai ke tingkat di mana dia mengatakan bahwa saya adalah Tuhan yang paling tertinggi, kecuali karena ada rakyat yang percaya, membungkuk dan membiarkan bahunya itu diinjak oleh dia. Anda kalau misalnya ada satu orang yang kemudian mengaku mereka, misalnya seperti Nabi Musa, itu pasti dia tidak akan mungkin sampai mengatakan saya adalah Tuhan yang paling tertinggi. Dan masjid pekerjaannya adalah kita ini bukan under bawahnya pemerintah, maksudnya begitu. Masjid itu bukan under bawah pemerintah, tapi kita juga bukan musuhnya pemerintah. Jadi kita berikan kalau bahasa Islam ya watawasau bil haq, kita tuh kasih nasihat. Kalau ada yang misalnya dirasa merugikan rakyat, masjid mesti berbicara itu. Justru ketidakpekaan masjid, misalnya entah itu khotibnya atau ketika memberikan pelajaran kepada umat, justru itu sebuah kesalahan. Betul. Jadi hal ini juga pasti akan berdampak pada istilahnya bukan insecure tapi ketidaktahuan kita ketika memilih pemimpin nantinya. Padahal itu kan tanggung jawabnya dia kira juga lumayan besar ya Ustadz ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan untuk kita semua supaya selain memakmurkan masjid dan juga upaya-upaya kita untuk membicarakan hal-hal yang berbau kemaslahatan umat itu di masjid, dimulai dari masjid dulu gitu. Oke Ustadz, kalau kita membicarakan soal masjid, Ustadz saat ini juga banyak sekali masjid yang memiliki program-program unggulan untuk para masyarakat yang mungkin ingin meniatkan sesuatu di bulan yang suci ini, yakni itikaf.
Nah, di itikaf di 10 malam terakhir tuh kenapa sampai penting sekali itu Ustadz, dan juga kenapa sampai hal ini harus disosialisasikan ke semua masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa. Iya. Jadi itikaf ini eh, untuk dibuat oleh masjid secara mandiri itu belum ada. Oke, sendiri belum ada. Dulu saya di beberapa masjid ada beberapa masjid yang bikin itikaf. Saya Al-Fatah, kemudian di Kanawa, kebetulan karena saya tinggalnya di Kanawa. Lalu kemudian ada juga masjid dulu masjid ini, Masjid Darul Hasan ini pernah dibuat. Tapi dia bagian dari agenda masjid bukan. Oh, oke. Tapi itu biasanya datang dari tadi anak-anak muda. Anak-anak muda, oke. Ya, anak-anak muda yang mungkin tadi hashtag tadi itu ayo kembali. Kalau ke selama masjid. ini pionirnya di komunitas apa Ustaz? Kalau boleh tahu. Kalau di Kanawa itu teman-teman Hijrah Kemain. Oke, teman-teman hijrah oke main. Nah, itu sudah kita buat dari semenjak 2020 Oke, dari 2020. sampai sekarang nanti 2025 ini kita buat. Hampir 5 tahun. Ya, Oke. kita buat dari 2020. Di sini dulu pernah 2 tahun dibuat. Tapi mungkin karena teman-teman mungkin saya tidak tahu yang tidak ada lagi. Kalau di Al-Fatah itu ada juga beberapa teman-teman. Saya lupa nama komunitas mereka, yang jelasnya mereka juga sudah buat lama Konsisten juga. ya melaksanakan itikaf. Jadi di 2 masjid itu dibuat. Yang baru-baru ini adalah misalnya masjid di Masjid Muhajirin Poka. Oke. Kalau Muhajirin Poka, oh ya, itu ansih program yang mereka buat itu. Karena imamnya kemudian dengan jamaah di situ mereka inisiatif untuk buat, tapi belum didesain dengan baik. Misalnya makanannya diatur dan seterusnya, materi siapa. Nah, kami waktu itu karena sudahlah, karena beberapa masjid saja yang buat, beberapa masjid itu kita hubungkan lalu kemudian kita kelola. Nah, kenapa ini 10 malam terakhir itu penting bagi kita untuk itikaf? Karena pertama Rasulullah SAW memang dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, di bulan Ramadan Allah berikan satu hadiah besar, yaitu malam Lailatul Qadar itu. Dan Rasulullah SAW minta kepada kita, carilah di 10 malam terakhir. Dan Rasulullah SAW menjelaskan cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah beliau beritikaf. Dan beliau itikaf itu mulai dari masuk dari malam 21, dan beliau baru keluar nanti malam di mana takbiran. Jadi itu tidak sampai keluar. Nah, itikaf yang sekarang ini baru dilakukan di beberapa masjid, misalnya di Masjid Al-Kautsar Kanawa, di Al-Fatah. Kita buatnya baru setengah. Jadi misalnya jamaahnya datang waktu taraweh, pulangnya ba'da subuh. Oke, Ya, kita buat ini karena memang kondisinya memang begitu. Ada orang-orang misalnya yang kerja di kantoran atau di masih sekolah juga sekolah dan mungkin seterusnya. ya. Ya, kita mengerti itu. Jadi belum bisa dibuat sebagaimana mestinya yang layaknya Rasulullah SAW lakukan, yaitu masuk dari malam 21 dan tidak pernah pulang. Sampai nanti malam takbiran kemudian baru pulang. Jadi karena situasinya jadi dibuatnya begitu. Dan apa sebenarnya sih keutamaan dari itikaf ini sehingga kita berbondong-bondong harus melaksanakannya, Ustaz? Keutamaan itikaf itu, selama orang itu di dalam masjid, selama dia di masjid itu ada malaikat yang khusus untuk mendoakan dia, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dia. Di sisi yang lain memang karena itu tadi, keutamanya adalah kita akan lebih fokus untuk beribadah. Misalnya yang ingin mentilawahkan Al-Quran atau mengaji, kalau dia di masjid itu dia tidak akan banyak terganggu. Jadi pikirannya sudah karena di masjid, yaitu fokus saja dengan Al-Qurannya saja, ibadah saja. Misalnya kalau di itikaf pasti malamnya itu pasti akan ada salat tahajud. Nah, karena Rasulullah SAW itu kalau dilihat itu beliau ingin ajarkan umatnya bahwa kita itu hampir punya 360 hari lebih itu. Sudahlah, 10 hari ini kamu mengasingkan diri sejenak. Mengasingkan diri sejenak, mendekatkan diri dengan Allah, bahkan mungkin bisa jadi melakukan kontemplasi dalam situ yang setelah itu ia keluar dengan jiwa yang lebih bersih. Gitu. Mungkin pikir, tahun ini apa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan apa, baik kepada Tuhannya, kepada Allah, atau mungkin kepada orang-orang di sekitarnya itu. Dan itu kelebihan yang
didapatkan oleh orang yang beritikaf. Dan juga kayaknya tidak semua orang bisa mendapatkan keistimewaan malam Betul. itu ya Ustadz. Oke. Dan saya juga mau tanya Ustadz, kira-kira syaratnya untuk melaksanakan itikaf itu apa saja? Itikaf itu kalau orang yang beritikaf sudah pastilah Muslim sudah pasti, Muslim sudah pasti untuk mendapatkan pahalanya itu minimal dia balik. Oke, Kalau dia belum balik, dia dapatnya cuma pahala sunnah saja. Oke. Cuma kan ada juga saya beberapa orang tua yang ingin juga mendidik anaknya, ingin mengajarkan ini loh, ini sunnah Rasulullah SAW yang ya hampir ini hari-hari ini tuh hampir hilang. Kayak kita lihat misalnya di masjid kita, Ramadan tuh dari waktu ke waktu tuh semakin berkurang. Karena bawaan kita tuh dari awal tuh yang penting 1, 2, 3, 4, 5 tuh full. Seiring dengan waktu sebenarnya terbalik dengan desain yang Rasulullah inginkan. Justru kalau sudah semakin mau pergi Ramadannya, itu justru orang Harus semakin digalakan banyak. lagi, Iya, gitu ya. Oke. semakin banyak. Jadi apa namanya, itikaf ini banyaklah apa desain di dalam itu, apa misalnya hal-hal yang kemudian misalnya orang-orang tadi Sudah apa balik. namanya balik, kemudian dia Muslim, kemudian yang misalnya maaf misalnya kalau yang perempuan yang masih dalam haid, dia tidak bisa lakukan itu. Oh, tidak boleh ya. Jadi apa dia mesti bersih. Laki-laki juga kalau misalnya dia junub, dia nggak bisa di situ. Jadi ini beberapa syarat itu. Dan nanti beberapa rukun yang ada di dalam masjid itu adalah salah satunya adalah dia berniat. Jadi kalau masuk di masjid tanpa ada niat itu bukan jadi itikaf. Oh, oke, jadi pas masuk masjid Pas itu udah masuk, meniatkan iya, hati dulu, dia meniatkan dulu kalau mau itikaf Ya, ini. saya berniatkan itikaf selama saya berada di masjid. Maka beberapa waktu dia ada di masjid itu, semua pahala itikaf itu dia dapat. Oh, jadi terhitung daripada Terhitung. saat masuk itu ya. Dari masuk itu. Tapi kalau dia masuk, misalnya dia masuk dan tidak sempat berniat, kemudian setelah itu pulang, itu tidak dihitung sebagai itikaf. Oke. Jadi dia masuk dan dia niatkan itikaf. Ada syarat yang lain lagi supaya dikatakan itikaf itu adalah dia tidak boleh keluar dari lingkungan masjid. Jadi katakanlah misalnya masjid ini, lingkungan masjid itu tuh mana? Berarti batas pagarnya itu. Kalau keluar dengan sengaja dari pagar itu, maka itikafnya itu batal. Jadi kalau dia masuk lagi, dia mesti berniat ulang. Niat ulang. Oke. Nah, yang dibolehkan itu adalah misalnya kalau keluar dari masjid, itu salah satu-satunya itu adalah dijelaskan dalam beberapa kitab-kitab fikih itu adalah misalnya ada hajat yang mendesak. Misalnya Ibnu Abbas mengatakan misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan beliau dan beliau mesti keluar dan membantu. Nah, itu boleh untuk keluar membantu orang itu misalnya orang lapar atau apalah begitu. Kalau dia kembali lagi ke masjid, dia tuh masih terhitung itikaf. Jadi dia tidak butuh lagi untuk niat baru. Tapi kalau tadi kayak orang sengaja dan tidak ada udzur yang membenarkan, alasan membenarkan untuk dia keluar, alasan yang membenarkan dari sisi fikih, kalau dia keluar dari pagar itu dan dia kembali lagi, itu tidak dihitung. Jadi dia mesti kembali lagi dengan niat yang baru lagi. Oke. Gitu. Jadi jadi bisa dipahami ya untuk teman-teman yang menonton podcast kita hari ini. Jadi ketika sudah masuk masjid niatnya untuk itikaf, upayakan HP juga mesti di silent dan tidak ada gangguan gitu yang mendesak dari luar. Tidak mengganggu orang lah. Betul. Nah, kalau pas udah masuk masjid, kira-kira yang diniatkan setelah itu apalagi? Melaksanakan sholat sunat berapa rakaat mungkin? Baca Al-Quran atau gimana Ustaz? Itikaf itu untuk sholat itu tidak dibatasi. Oh, tidak dibatasi jumlahnya. Jumlah rakaatnya tidak dibatasi ya. Kalau untuk sholat tahajud tetap ada batasnya 8 rakaat. Tapi kalau untuk sunnah secara mutlak, yang mutlak itu terserah. Kita sholat 2 rakaat sebanyak yang kita inginkan juga tidak jadi masalah. Karena ada beberapa ulama yang misalnya di malam hari itu bisa sampai 100, 200 rakaat. Itu sunnah yang disebut sholat sunnah mutlak saja. Ya, misalnya saya takbir, dia takbir, saya niatkan ini sholat sunnah, sudah. Setelah itu jalan lagi. Lalu aktivitas yang lain misalnya dalam itikaf itu ya entah itu dia zikir atau dia selawat atau misalnya dia baca Quran atau aktivitas yang lain misalnya dia mendengar kajian. Oh, mendengarkan kajian. Jadi dalam itikaf itu apapun aktivitas kebaikan itu dibolehkan semua. Entah itu mungkin ketemu dengan teman, silaturahim, mungkin yang sudah lama, lalu kemudian bercerita.
selama tidak cerita hal-hal yang aneh-aneh lah. Oke. Yang intinya Jadi ada itu kebaikan di dalam. terhitung ibadah di dalamnya ya. Ya. Baik. Dan pertanyaan terakhir Ustadz, kalau misalnya nih penonton podcast Harian Rakyat Maluku ingin melakukan donasi di momen itikaf nanti, supaya mungkin kalau misalnya mereka nggak sempat, mungkin dengan jalan mereka berdonasi juga bisa mendapatkan nilai ibadahnya, itu bagaimana Ustadz? Boleh dijelaskan? Iya, kalau di dua masjid yang saya tahu itu masjid Al-Fatah dan di Masjid Kanawa. Kalau Masjid Kanawa ini teman-teman yang langsung berinteraksi dengan saya di Jurukemain. Mereka punya pamflet tapi saya tidak tahu itu ininya. Saya biasanya ini saja. Sudah nanti kalau kajian nanti saya, tapi biasanya mereka yang. Nah, kalau di Kanawa itu karena teman-teman Hijrah Kemain yang desain, mereka beberapa waktu ini sudah sebarkan semacam flyer Bazar, untuk ya kupon flyer gitu ya? bazar juga ada dan seterusnya. Ya dalam rangka itu tadi untuk menarik lalu kemudian sekaligus orang yang datang ke itikaf itu mereka diberikan makan dari situ. Alhamdulillah sudah hampir ini yang kelima kali ya itikaf dibuat di Masjid Kanawa oleh teman-teman Hijrah Kemain, dan alhamdulillah terakhir itu kalau di hari ini biasanya kita masih pakai hari ganjil, hari genap. Ya kalau jamaah ini kalau hari genap itu kurang orang, biasanya tuh mainnya tuh sekitar 200 orang. Kalau hari ganjil karena pikirnya tuh malam Lailatul Qadar, itu biasanya sampai 350. Ya. Nah, donasi-donasi itu tuh habis di situ semua. Yakni untuk konsumsi gitu ya, untuk para jamaah maupun juga untuk beberapa hal lain yang mendukung gitu ya proses itikaf tadi jalan. Oke. Jadi nanti lebih lengkapnya mungkin teman-teman podcast obrolan podcast Rakyat Maluku bisa mengaksesnya di akun Instagram Hijrah Kemain ya. Nanti akan kita sematkan di sini. Jadi jangan lupa untuk cari informasi sebanyak-banyaknya, maupun juga boleh japri ya Ustadz Hatta saja melalui akun Instagramnya. Boleh disebutkan Ustadz? Akun Instagram saya Hatta Atwali. Hatta Atwali, oke, bisa dicari informasi mungkin untuk kajian rutin gitu ya, bukan hanya di bulan Ramadan saja ya Ustadz ya. Oke, semoga nilai kebaikan dalam podcast ini juga bisa bermanfaat kita semuanya. Terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya, untuk sharingnya hari ini. Kita akan ketemu lagi di obrolan podcast Rakyat Maluku edisi yang berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.